Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MDTA Nurul Falah Jatiraja. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Wali Santri MDTA Nurul Falah Jatiraja yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir pada hari ini. Kemudian yang Bapak sayangi santriwan dan santriwati MDTA Nurul Falah Jatiraja. 1, 2, 3. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala manusia yang kucinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang kupuja, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Lagi, manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Lanjut. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia, Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mengapa kita melaksanakan peringatan Maulid pada hari ini? Ada yang kenal dengan Abu Lahab? Ada? Kenal di mana? Kapan jumpanya? Yang kenal mungkin tak ada, tapi yang tahu cerita Abu Lahab banyak, ya? Ya. Abu Lahab itu adalah paman siapa? Paman Nabi
paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun dia paman Nabi, dia sangat benci kepada Nabi. Abu Lahab pernah bersumpah akan membunuh Nabi dengan tangannya sendiri. Abu Lahab sering melempar Nabi Muhammad dengan kotoran unta ketika Nabi Muhammad ingin berangkat sholat ke masjid. Setelah Abu Lahab itu meninggal, ada seorang sahabat bermimpi dia berjumpa dengan Abu Lahab. Lalu dia dalam mimpinya bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apa yang engkau rasakan di alam kubur?" Abu Lahab menjawab, "Saya setiap hari di alam kubur itu tersiksa. Tetapi setiap hari Senin dan hari Kamis, siksaanku diringankan oleh Allah." Kenapa engkau diringankan siksamu setiap hari Senin? Abu Lahab menjawab, "Karena saya gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Makanya kita juga harus gembira dengan maulid Nabi ini. Apalagi yang banyak-banyak dosa, yang suka bercarut, yang suka bohong, yang suka meninggalkan sholat, yang suka mendokon goreng ayam omak nala, yang suka mendokon tu ayam dek omak, itu dosa semua tuh, menyebabkan nanti tersiksa di alam kubur. Kalau kita melaksanakan maulid, gembira dengan maulid ini, maka siksa kita di kubur besok akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab saja orang kafir, orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad, tapi karena dia gembira dengan datangnya Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka diringankan azabnya di kubur. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada cerita Abu Lahab. Abu Lahab ini kan sangat benci dia kepada Nabi Muhammad. Sumpah serapah, caci maki. Suatu hari Abu Lahab ini terlubang. Jalan dia dengan kawan-kawannya, tak nampak dia rupanya ada lubang besar, bekas sumur, bekas galian sumur. Asik jalan cerita dengan kawannya, masuk ke dalam sumur. Tak bisa dia melompat ke atas. Maka dibantu oleh kawan-kawannya, dijulurkan tangan sama kawannya. Begitu kawan-kawannya itu menjulurkan tangan, lubang itu semakin dalam, semakin jauh Abu Lahab ke dalam. Tak nyampe tangan. Dicarinya lagi kayu. Dapat kayu panjang dijulurkan. Begitu kayu panjang dijulurkan ke dalam sumur untuk menarik Abu Lahab, sumurnya makin dalam. Tak dapat Abu Lahab memegang kayu. Akhirnya cari tali. Dapat tali panjang, dijulurkan ke bawah. Begitu talinya dijulurkan, maka sumurnya pun ikut semakin dalam. Maka apa kata Abu Lahab? "Wahai sahabatku semua, hari ini tak bisa menolong saya kecuali satu orang." Siapa itu? Nabi Muhammad. Orang yang dibencinya itu, orang yang ingin dibunuhnya. Maka dicarilah Nabi Muhammad oleh sahabatnya, jumpa. Apa kata mereka? "Wahai Muhammad, tolong pamanmu." "Ada apa dengan paman saya?" "Paman saya siapa?" "Abu Lahab. Masuk ke dalam sumur. Kami julurkan tangan tak nyampe. Kami julurkan kayu tak
kami julurkan tali tak nyampe. Kata pamanmu hanya engkau yang bisa menolong dia. Tolong pamanmu Muhammad. Datang tidak Muhammad? Roh dia Muhammad. Kalau kau kira-kira roh dia, kau halnya jahat jo. 40 kali rambah dia pakai telombu. Kalau kalau kubangnya, meniru tolong dia orang di menolong. Tidak. Biar dia bukan. Hah? Kalau kunjio ni bukan. Tapi Nabi Muhammad tak seperti itu. Datang dia berdiri dia di pinggir sumur itu, ditengok dalam. Apa kata Muhammad? Wahai paman, aku akan menolongmu. Tapi paman janji ya. Dia ni Abu Lahab. Apa janjinya? Paman nanti kalau sudah berhasil naik ke atas, paman masuk Islam ya. Radio Tomunia, ya kan? Masuk Islam. Lalu dibantulah oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara Muhammad membantunya? Dijulurkan tangan Muhammad. Apa yang terjadi? Apakah tangan Muhammad itu makin panjang? Tidak. Tapi sumurnya naik. Makin dangkal. Terangkat Abu Lahab di atas, dapat memegang tangan Nabi Muhammad, ditarik oleh Nabi Muhammad. Sampai mereka berdiri di bibir sumur tadi, di bibir lubang. Apa yang terjadi? Apakah Abu Lahab masuk Islam menepati janji? Tidak. Berarti kalau ada yang suka ingkar janji, ini adalah kawannya Abu Lahab. Nah, jangan suka ingkar janji. Jangan suka ingkar janji. Ada yang suka mengejek, itu Abu Lahab, sifat Abu Lahab. Ada yang suka ingkar janji, itu sifat Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab setelah sampai di atas? Wahai sahabatku semua, kalian tengok ini baik-baik Muhammad. Dulu aku sangka dia itu benar seorang nabi, tapi ternyata coba tengok, dia bukanlah seorang nabi, tapi dia adalah seorang tukang sihir. Udah dibantu itu dunia lagi. Kalau kau dibomen, dorong kau mulak kan? Itu dulu lagi. Tengok nih Muhammad tukang sihir. Tadi kalian julurkan tangan tak nyampe, kalian julurkan kayu tak nyampe, kalian julurkan tali tak nyampe, tapi Muhammad dijulurkan tangannya, bisa sumurnya. Ini buktinya Muhammad tukang sihir. Udah dibantu malah dituduh. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai paman, bagaimana dengan janji? Jadi paman masuk Islam? Mau dia masuk Islam? Tidak. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Kalau paman tak mau masuk Islam, ya sudah, itu urusan paman. Nabi Muhammad pun pergi tersenyum meninggalkan Islam. Itu Abu Lahab. Abu Lahab sejahat itu, manusia sejahat itu, tapi karena dia gembira waktu lahirnya Nabi Muhammad, azabnya diringankan di alam kubur setiap hari Senin. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Nah ini pertama, kenapa kita mengadakan maulid? Mulai dari dulu perlombaan salawat, perlombaan azan, perlombaan apa lagi? Tahfiz, perlombaan fashion show, apa lagi? Banyak kemarin, nanti akan diumumkan, hadiahnya sudah disediakan. Ya, gembira dengan maulid Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus gembira dengan maulid Nabi? Ya, kenapa kita harus gembira dengan maulid Nabi? Dikatakan oleh para ulama bahwa siapa yang menyiapkan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan maulid Nabi, maka Allah akan buatkan baginya istana di surga.
Sudah pernah menginjakkan kaki di istana? Belum? Ya mudah-mudahan dengan maulid ini kita akan disiapkan oleh Allah istana buat kita di surga. Nah inilah dia kenapa kita melaksanakan maulid. Kemudian yang ketiga, ya tadi di awal kita sudah mengaku manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, ya itu bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar ucapan di mulut, tapi harus kita buktikan. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mencintaiku besok akan hidup bersamaku di surga. Ya, siapa yang mencintaiku besok akan hidup bersamaku di surga. Bagaimana cara mencintai Rasul? Yang pertama adalah dengan memperbanyak salawat. Ya, dengan memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau tak pakai Sayyidina boleh juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kalau pakai Sayyidina, ingat ya, kalau pakai Sayyidina bunyinya yang benar adalah Sayyidina. Bukan Sayyidina. Kalau Sayyidina salah. Sayyidina. Kalau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang pertama, cara membuktikan cinta kita kepada Rasul, perbanyak ucapan salawat. Yang kedua, kita jaga peninggalan Nabi Muhammad. Apa peninggalan beliau? Apa peninggalan Nabi Muhammad? Istana. Ada Nabi Muhammad meninggalkan istana? Tak ada. Ada Nabi Muhammad meninggalkan emas yang banyak, uang yang banyak, kebun yang luas, ternak yang banyak? Tidak. Lalu apa peninggalan Nabi Muhammad? Peninggalan Nabi Muhammad adalah apa ini? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, hadis. Ya, maka pelajari Al-Quran mulai dari Iqra, nanti tamat Iqra, lanjut Al-Quran. Selesai juz 30, lanjut belajar menghafal. Ya, seiring dengan belajar menerjemahkan, dan yang terpenting adalah mengamalkan isinya dalam kehidupan. Al-Quran suruh sholat, ya sholat. Ya, Al-Quran suruh bersedekah, ya bersedekah. Al-Quran suruh kita untuk bicara yang baik-baik, ya bicara yang baik. Kemudian yang ketiga adalah contoh kehidupan Nabi Muhammad. Contoh kehidupan Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad itu? Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, makan dengan tangan kanan, makan sambil duduk. Rasul itu tak makan dia berdiri. Ini karena nampak bapak makan sambil lari lagi. Ya kan? Contoh Nabi Muhammad itu makan sambil duduk, minum sambil duduk, kemudian makan dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan.
Ya, kemudian Nabi Muhammad itu jujur. Nah, contoh perilaku Nabi dalam kehidupan kita. Jelas ya? Jelas? Bapak rasa sekian tausiah pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.